Oke, selamat malam. Gimana hari ini dance kakek-kakek ya, sesuai permintaannya Om Ervan tuh kalau nggak salah. Semoga seneng Om, semoga. Oke guys, jadi gimana? Sekali kita lihat komoditi pas waktunya mantep jaya ya guys ya. Jadi kita lihat kemarin nikel ternyata antam ya kan, ince naik, plus lagi IHSG-nya juga lumayan. XAU juga begitu ya guys ya. Kita lihat bahwa ada kenaikan gitu, tapi hati-hati. Emas hari ini agak-agak doji, gue nggak tahu nanti malam ya. Jadi hati-hati, besok hari TP sedunia yang menandakan bahwa mungkin ada koreksi ya. Oke. Nah guys, gua tuh rencana besok kan ada sesi curhat di siang gitu ya. Nah malamnya karena ini akhir bulan ya guys ya, kan gua udah janji tuh tiap akhir bulan kita mau diskusi 6. Mau besok aja atau minggu ya? Kayaknya lebih seru besok kali ya, besok malam kali ya, kan tanggal 30 ya. Enak tuh, soalnya gua tanggal 1 tuh ada acara kita dengerin Warren Buffett. Warren Buffett akan Berkshire Hathaway tuh akan ada Rups, kita mau dengerin tuh bareng-barengan gitu ya sama kelas gua. Nah, kalau teman-teman mau besok malam kita ada live ya, tanya jawab, plus gua akan kasih tahu outlooknya untuk di Mei seperti apa, untuk sektor-sektornya seperti apa. Monggo pilih yes Om Jumat malam atau Om Minggu malam aja gitu ya. Kan kita nggak tahu teman-teman maunya seperti apa. Siapa tahu kalau Minggu malam malah lebih banyak yang ibadah ya gitu kan. Ya kalau Jumat malam mungkin mau sama-sama begadang sama gue di hari Sabtu malam, Minggu dini hari ya, nontonin Warren Buffett gitu ya. Oke guys, lanjut ya. Jadi bilang ya outlooknya mau kapan gitu ya, outlook buat besok, outlook review bulanannya mau kapan gitu ya, biar kita ngobrol-ngobrol ya kan, live ya. Oke, lanjut ya guys ya. Saham pilihan, analisa saham, rekomendasi saham, dan gua akan kasih teaser masuk Mei ya, malah menggeliat IHSG-nya. Beneran mau sell in Mei. Jadi gua akan kasih data, sedikit data gitu ya, buat kalian sebagai teaser. Ya, sell in Mei itu selalu jadi momok di mana-mana gitu kan. Is it bener sell in Mei itu akan selalu naik apa turun gitu ya? Nanti gue akan kasih tahu. Dan saham-saham yang mungkin akan jalan buat di akhir bulan. Jadi ya sedikit lagi, tinggal 2 hari lagi ya, which is buat besok maksudnya. Oke guys, kita lanjut ya. Nah, pertama kita lihat dulu, bukan PYFA ya yang kita lihat ya. PYFA buat copetan aja ya, jangan PYFA-nya yang dilihat ya teman-teman ya. Nah tadi tuh ada tuh yang udah gue bilang ya, SNLK jangan diambil Om ya. Kalau diambil tunggu koreksi, malah diambil juga hari ini. Akhirnya ya lumayan sih, dia masih naik dikit ya. Tapi hati-hati guys, beneran, it's very risky business kalau di saat kalian ngambil yang udah jauh dengan averagesnya ya. Karena kalau misalnya jauh dari rata-ratanya, kemungkinan besar dia akan turun dulu mendekati rata-ratanya ya. Hati-hati ya guys ya. Nah, hari ini dia ada gap, bikin gap nih guys. Ya, nih kemarin ditutup di area sini ya guys ya. Set gitu ya. Dan hari ini dia naik ya di 5994, ada gap dikit. Apakah besok akan nutup dulu? Ya, setelah itu naik lagi, I don't know gitu ya. Mudah-mudahan menjadi boost ataupun nanti bisa naik ke 6072 ya. Jadi kalian lihat aja apakah nanti di 2 hari terakhir ini apakah akan naik atau enggak ya. Kalau dia akan turun nyampe sini ya, hati-hati ya. Mungkinan akan mentok lagi di 59548. Apakah dia akan turun lagi? Kemungkinan besar kalau dilihat memang akan turun lagi. However guys, gue akan kasih lihat ini data gue pinjam dari Wilson ya. Om Wilson pinjam ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini gue ambil data 30 tahun IHSG, jadi sampai 998 ya guys ya, kurang lebih. Dari setiap Januari, Februari, Maret, April, Januari, gitu ya, sampai Desember ya. Kemungkinan ya, hijau itu di Mei itu masih di atas 50%. Ya, 57
Ya guys ya. Sebenarnya bulan yang paling jelek di IHSG selama 30 tahun adalah bulan Agustus. Ya, kalian lihat ya, di Agustus kemungkinan hijaunya cuma 38%. Berarti apa? Apakah mungkin hijau Om di bulan Agustus? Belum tentu. Apakah mungkin merah? Belum tentu. Kita lihat chartnya tentunya ya. Tapi kalau lihat kita berdasarkan data statistik, karena kita baca candle, baca averages, pakai MACD, pakai RSI, pakai stokastik, semuanya berdasarkan hal-hal tersebut ya. Nah, dari dasarkan data-data statistik. Nah, kalau kalian lihat guys ya, bulan terjelek di IHSG selama 30 tahun adalah malah ada di Agustus dan November ya. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, sebenarnya harusnya kalian cukup waspada. Sell in May, go away, menurut gua nggak pas. Sell in May mungkin ada 33% bahwa dia akan 43% dia akan turun, kemungkinan turun 43% ya. Tetapi guys, kalau lo bilang sell in May mungkin ya 43%. Tapi kalau go away ya, gua nggak begitu setuju. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan naik. Kenapa masih ada kemungkinan naik? Karena menurut gue masih ada 57%. Jadi tergantung kalian lihat ya, kayak misalnya half full cup atau as half empty cup gitu ya, kalau diisi air setengah ya. Nah, jadi guys, seperti itu. Tetapi gue ada analisa juga nih. Biasanya gue sama Etus nih selalu berargumen nih untuk hal-hal ini. Tapi guys, gue akan maju. Mungkin salah, alhamdulillah kalau salah. Mungkin benar, mungkin benar. Kalau alhamdulillah kalau benar. Mungkin salah, ya alhamdulillah juga gitu ya. Pokoknya kita coba analisa ya kan. Nah, yang seperti gue bilang, udah terbukti ya, di bulan April gue bilang bahwa trade itu hijau. Dan how do you know bahwa sebenarnya trade itu juga hijau ya. Ntar ya, gue kasih lihat di sini. Trade ya, hijau kan? Hijau karena April selalu hijau ya kan? Nih, gue lihat trade hijau nggak? Ijo ya kan. Gue berhasil menganalisa berdasarkan ini doang guys. Ya 85% trade ijo. Gue bilang ijo ya kan. Nah, itu yang mengapa berhasil ya. Nah, balik lagi ke sini guys ya, yang seperti gue bilang ya. Gue menganalisa lagi. If Januarinya IHSG ijo. If Januarinya IHSG ijo, kemungkinan besar hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, kalau kalian lihat if Januarinya hijau guys, kalau Januarinya hijau ya, Januarinya merah, 82% kemungkinannya Mei-nya hijau. Coba lo lihat ya, dari 30 hari terakhir. Kalau Etus akan ngomong bahwa nggak mungkin lo harus bandingin 30. Nggak, gue bandingin yang merah doang Tus. Ya, kemungkinan ini 20-21 kan. Ini hijau, ini hijau, ini hijau, ini hijau, ini hijau, ini hijau. Ya, boleh kalian lihat ya. Jadi ada 82% hijau. Satu, ya, berdasarkan statistik. Yang kedua, berdasarkan 5 Mei. 5 Mei ada pengumuman GDP. Gue berharap banget itu positif. Kalau positif, mudah-mudahan semuanya ikut beranjak naik. Yang ketiga, sentimen yang positif adalah kebijakan yang tadi gue bilang adalah Mr. Biden. Ya, Mr. Biden kebijakannya adalah dia akan increase tax-nya. Ya, untuk orang yang berpenghasilan besar. Bagaimana dia supaya nggak kelihatan tax-nya, gain capitalnya, ya, kemungkinan besar, mudah-mudahan ya, lari duitnya keluar. Which is negara-negara di dunia ini yang pertumbuhannya di atas 5% atau di atas 3%, mungkin nggak banyak guys. Ya, yang benar-benar real
masyarakatnya juga gede, too big to fail. Cina, India, Indonesia. Ya, Indianya lagi jeblok. Ya, tinggal Cina sama Indonesia. Amerika ya so-so lah ya. You know, ada capital gain tax, ya kan? So, ada 3 sentimen yang gue berharap bagus, semoga benar. Kalau nggak benar kan tentunya kita lihat lagi ya. Kita balik lagi ke saham-saham gorengannya ya. Oke guys, jadi itu ya sebagai teaser ya. Gua nggak tahu nih outlooknya mendingan Minggu ya kali ya, live gitu ya. Atau gimana ya enaknya ya? Atau Jumat ya. Nanti kalian kasih tahu ya Jumat atau Minggu ya. Malam semua ya, gue bisanya. Oke. Nah, setelah itu guys, kita akan masuk ke saham-sahamnya. Ya, saham-sahamnya kita masuk ini ke sini. Sorry to say, thank you ya. Om Wilson gitu ya. Lalu setelah itu kita ke pertama Good. Good guys, Good. Ya, masih sideways ya guys, tapi masih ada uptrendnya gitu ya. Sideways candle doji ya. Kalau dia di atas 1705 ya, mudah-mudahan nyampe 1750 dan 1800-nya. SL kalian taruh di bawah 1650 dan 1600 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Homi dan Amor. Ya. Homi, gue lupa nih sini ada pebitnya harusnya. Ya, Homi, ya mudah-mudahan lancar ya guys ya. SL kan udah gue bilang ya. SL 2210 ya, beli di area 2290, mudah-mudahan 2,5. Jangan khawatir kalau besok merah guys, mudah-mudahan komposisinya masih bagus ya guys ya. Semoga lancar naik ke atas ya. Lalu setelah itu ada Amor. Amor. Tembus ya guys, tembus dong. Cihi, ayo. Oke ya guys ya. Mudah-mudahan dari 3920 bisa menuju 4000 dan 4200-nya guys ya. Kalian coba beli di 3880 ya guys ya. SL-nya di bawah 3650. Oke. Lalu setelah itu ada SIM. Ya, mudah-mudahan bisa tembus dari 555 guys. Jangan nyampe dari 600-nya. Ya, wajar aja nih kalau menurut gua. Kalau dia koreksi ya, kalian taruh SL-nya mungkin di bawah 515 atau di bawah 500 ya. Kalau itu 10% dong Om ya. Taruh di sini juga bertahap kalau mau ya. Mudah-mudahan naik dan mantul, mudah-mudahan menuju 600 620-nya. Lalu setelah itu ada SOTS. Amor. Males ya ngomonginnya. Ya udahlah ya. Happy cuan semuanya. Semoga lancar ya. Ada tuh yang kemarin yang ngomong ya, yang punya premium katanya kinerja men. Lo ngapain liatin portfolio gua gitu kan? Buat kinerja lo kayak gimana? Itu satu. Yang kedua, kemarin ada di beta yang kayak gitu, agak-agak picisan orangnya, picikan ya. Yang kedua, tujuan gua buat YouTube ini adalah supaya yang lain juga ikutan cuan guys. Jadi lihat kinerjanya, lo lihat aja yang dibahas kayak apa, naik nggak. Satu. Yang kedua adalah temen anak-anak yang liatin ini oke nggak portofolionya, ya kan? Gue bukan yang kayak lu yang modelnya mopit gitu. Nah, yang gimana ya kan? Nah, kalau gue ya udah, ya kan? Nggak ada nitip dana atau apa. Ingat ya, yang nipu-nipu atau gimana? Gue tuh nggak ada titip dana atau apa gitu ya, nggak ada. Gue cuman pure buat ngajarin kalian dan berusaha agar kalian lebih cuan konsisten. Ya enggak? Karena yang paling benar adalah supaya psikologi dan mindsetnya lebih tertata dengan rapi ya. Kalau orang bilang tuh tata kelola mindset trading. Oke guys, jadi shotsnya happy cuan ya guys. Tunggu koreksi aja kalau misalnya mau ambil. Dan kalau dia koreksi kayak begini nih, set barulah. Dan kalau mantul lagi dengan tatanan uptrend yang masih rapi, boleh diambil ya. Oke guys, lanjut. Setelah itu kita masuk ke beberapa sahamnya. ULTJ mau gue bilang udah gue bilang kayak apa ya, akhirnya dia naik jos gitu ya, bos.
Mantap Jaya, mudah-mudahan lancar naik ya. Besok hati-hati dia koreksi dulu ke area 1600 ya guys ya, atau 1600 atau 1590, 1580 ya. Kalau dia mantul lagi menuju 1680. Coba kalian beli di 1600, SL-nya kalian taruh di bawah 1560. Mudah-mudahan lancar ya guys sampai 1675 ataupun daerah-daerah 1700 dan 1755. Oke? Alright guys, lalu setelah itu ada IMAS guys. Sekali lagi ya, Sri di atas 1200 monggo diambil ya guys. Targetnya 1440, SL di bawah 1115. Lalu setelah itu ada MDKA ya, lancar Jaya ya, mudah-mudahan ya. Kalau besok dia koreksi guys, mudah-mudahan dia nggak tembus dari 2440 ya. Kalau dia mantul lagi boleh diambil sampai 2770, SL-nya di bawah 2400 dan di bawah 2330 ya. Lalu setelah itu ada PNBS kayaknya masih lancar ya guys ya. Buat copetan sih oke ya. Coba gua taruh di sini investing dulu ya. Buat copetan sih oke, tapi kalau menurut gua masih lancar guys, bisa ke area-area 160 buat copetan, 180. Hati-hati dia koreksi ya. Udah berapa kali kalau misalnya dia hijau ya kayak gini, breakout kayak begini ya. Dia merah ya, guyuran gini kayak gini ya. Jadi hati-hati ya, terutama di tanggal-tanggal hari Jumatnya. Oke, lanjut setelah itu ini gue taruh dulu nikel ya. Di luar rumah gue hujan ya. Nikel. Nah, setelah itu, setelah PNBS guys, ada BKSL. BKSL kemarin udah gue bilang juga ya, buat copetan aja. Hati-hati ya guys ya, naiknya udah lumayan tinggi. Tunggu koreksi kalau yang mau swing ya, tunggu di 60, 67 atau 60 ya. 67 lah ya, daerah-daerah sini. Nanti kalau mantul boleh ke 80-nya. Oke. Lanjut setelah itu ada nikel dulu ya. Nikel, ini apaan sih? Udah kayak garong. Wadidaw, naik jauh-jauh. Ya, mudah-mudahan ya guys ya, sampai ya. Ini harus hati-hati ya, 17.15. Besok mungkin koreksi dulu guys. Kalau dia koreksi dulu ya, mungkin di merce-nya dikoreksi dulu. Nggak apa-apa koreksi selama dia di atas 16.854 ya, koreksinya dan mantul lagi di 16.854 atau di area-area situ. Mudah-mudahan masih naik ya, menuju area 18.500 dan 19.361. Oke guys, lanjut setelah itu, setelah BKSL kita jadi masih boleh dilihat MDKA MDKA emasnya, emas besok emas besok mungkin koreksi dulu. Harum nikel, harum Inco, Antam, DKFT mungkin boleh dilihat. Oke. Lanjut setelah itu BKSL, lalu ada Pitro guys, Pitro ya, lancar Jaya. Lancar Jaya gitu ya. Dicopet aja ya guys ya. Hati-hati kalau mau swing dikoreksi, tunggu koreksi di area 2200. Oke. Lanjut setelah itu ada MLPL. Dibilang ya kan mau naik, bener kan, naik kan, udahlah tunggu koreksi lagi ya, daerah 205, mudah-mudahan nyampe 250 ya. Ya kalau kayak begini copet aja, oke ya, buat besok copet aja ya. Kalau buat swing tunggu koreksi, oke. Lalu ada Silo. Ini udah gue bilangin dari kemarin ya. Banyak banget sih lo yang udah dibilangin om. Nggak apa-apa. Gue bukan kayak siapa itu ya, yang sudah dibilang bahwa kami sudah rekomendasikan ya. Enggak. Lo tinggal reviewnya cuman berapa sih? 3 video ke belakang lah. Ya nggak nyampe seminggu lah.
Oke guys ya, pasang stop loss aja. Yang mau swing tunggu koreksi dulu. Yang sudah di dalam hold dan pasang stop loss plus. Oke. Lalu setelah itu koreksinya di mana Om? Koreksinya mungkin di 7.500 atau 7.200. Lalu setelah silo ada LPCK. LPCK masih jalan ya guys ya. Nah ini coba kalian beli di 13.45, SL di 12.90, mudah-mudahan nyampe 1.500 ya. Lalu setelah itu ada Teens. Marah, ada yang marah, Om Teens ya kok belum jalan Om belum jalan. Sabar coy, sabar. Jalan kan? Jalan. Ya udah, beli di 17.05 kalau dia koreksi besok ya guys. Ini biasa ada koreksi dulu ya. Kalau dia mantul nanti ya, di mantul ya, SL ditaruh di bawah 1.600. Kalau dia mantul boleh dibeli di 1.700. Target area 2.000 atau 2.300 ya. Lalu setelah itu ada Antam. Pan udah gue bilang ya, mudah-mudahan dia tembus ya guys ya 2.500 nya. Kalau dia mendem mungkin mudah-mudahan doji aja gitu ya. Kalau dia Senin atau besok dia mantul lagi 2.600 ya, boleh dibeli deh guys, tapi hati-hati kalau dia koreksi di 2.500 nya. So kalau gue mendingan lo beli di 2.500 ya guys ya. SL kalian taruh di bawah 2.300. Target 29 atau 3.000 ya. Lalu setelah itu ada Inco dan MBSS. Inco agak loncat ya hari ini ya, loncat dikit lah ya. Mudah-mudahan bisa tembus dari 4.790. Kalau misalnya tembus dari 4.790 boleh beli guys, tapi hati-hati ya di area 5.190-nya ya. SL-nya kalau boleh kalian taruh di bawah 4.500. Apakah besok akan turun dulu Om? Wait and see makanya ya guys ya. Biarin di pagi hari, biarin aja dulu. Nanti kalian baru wait and see ya. Setelah itu kita lihat sambil kita liatin pantau harga nikelnya. Oke. Lanjut setelah itu, setelah Inco ada MBSS dan ISSP. MBSS ya lancar jaya ya kan. Nah SL di bawah 435 guys ya, beli di 454, mudah-mudahan nyampe 480 dan 492 atau 500 nya. Lalu setelah itu ada ISSP. ISSP guys, mudah-mudahan tembus ya dari 236 nya. Kalau tembus dari 236 nya boleh dibeli. Target 268. SL LPPF guys, LPPF ya, SL-nya di bawah 1735 ya guys. Beli di 1850, mudah-mudahan nyampe 2200-nya. Oke, lanjut setelah itu ada MYTX. MYTX ya guys, SL-nya di bawah 118, beli di 139. Target area di 174 ya guys ya. Lalu setelah itu ada beton. Beton guys, beton ya, lancar nih kayaknya. Pelan-pelan, alon-alon asal kelakon, tapi ingat ya, bentuknya candlenya nggak begitu seru ya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Mudah-mudahan nyampe 350 atau 360-nya. Kalau dia tembus dari 332. Lalu setelah itu ada Adro. Adro guys, Adro ya, seru nih kalau di atas 1270 menuju 1330, SL di bawah 1240. Lalu setelah itu ada INTP. INTP guys, INTP ya. Mudah-mudahan lancar naik tembus 13.575 atau 13.875. Targetnya 15.275. Untuk saat ini masih tunggu dulu guys ya. Kalau tembus lagi ataupun dia koreksi nggak turun lagi dari 12.950 ya, monggo dibeli ya. Lalu setelah itu ada PYFA. Pan udah gue bilang naik deh ya kan, dudu gitu ya. Mudah-mudahan guys nyampe 14.90. SL nya kalian taruh 11.40. Hati-hati besok kalau koreksi, kalian tunggu di 11.1175 ya. Lalu setelah itu ada Ames ya, Ames ya, bentuknya aneh banget, cetak
cetek cetek. Jadi dia sangat cinta dengan averagesnya ya. Ini mudah-mudahan dia 1-2 candle lagi masih ada hijaunya. Lalu setelah itu guys, lihat ya, 2 2 3 3 3 2 2 3. Apakah ini 3? Nah, kita lihat ya. Sudah gue omongin ya dari kemarin, perasaan tuh udah pernah gue omongin di waktu curhat ya, analisa siang udah pernah tuh ya. Oke lah, biarin aja lah ya, diomongin tetap aja kita cari yang lain ya, nggak usah bragging ya. Yang penting kalian bisa dapet cuan. Oke, ini SL-nya link SL3880 guys. Ini tanda-tanda akan mau bangkit nggak ya? Kalau dia bangkit guys dan tembus dari 4150 bisa ke 4400 atau 4500 ya. Lalu SL-nya kalian taruh di bawah 3880 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Era guys, Era ya, SL di bawah 590, beli di 625 ya. Target bisa ke 700 ya guys ya. Mudah-mudahan kalau tembus dari 640-nya ya. Lalu setelah itu ada SMRA ya, salah satu properti yang jalan terus ya. Ini mudah-mudahan mau mantul lagi guys. Dan kalau bisa ditembus 1015 dan 1045, mudah-mudahan nyampe ke 1150-nya. Ya, SL-nya kalian taruh di bawah 950 guys ya, atau 940. Oke. Lanjut setelah itu ada PMMP. Ya, PMMP guys, PMMP. Lancar Jaya lagi naik ya guys ya. Mudah-mudahan terus naik sampai ke 450-nya ya. Hati-hati di area-area sini. Kalau besok tembus ya, boleh dibeli lah di 422-nya. Di area 422, 414 ya. Lalu setelah itu ada blank gua. PMM BKSL. BKSL guys, BKSL ya, copet aja. Lalu setelah itu CCSI. CCSI ya, mudah-mudahan lancar menuju 310 ya guys. Beli di area 290, SL di bawah 278 ya. Bisa ke area 300 dan area 320, 340 ya. Lalu setelah itu ada Tebik dan Bank. Tebik guys, Tebik ya, mudah-mudahan lancar naik terus ya. Ya, hati-hati, tunggu koreksi, ini mau koreksi kayaknya ya. Mudah-mudahan mantul di 2600. Lalu setelah itu ada Bank Net Indonesia Syariah, mudah-mudahan mantul lagi ya guys ya. Ini bentuk-bentuk udah mau mantul nih. Mudah-mudahan nyampe 4000, 4500 ya. SL-nya kalian taruh di bawah 3100 ya. Lalu setelah itu ada Bank Same ya guys. SL ditaruh di bawah 478. Ini bentuknya udah lumayan nih ya guys ya. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 650 kalau dia tembus dari 572. Boleh beli dicicil ya guys ya. Hati-hati ya, tapi ya dicicil pasang SL. Lalu setelah itu ada WSBP. Nah, ini mulai seru ya. Kemarin kan udah gue bilang ya. Nah, mudah-mudahan dia tembus ya guys dari 214-nya. Kalau tembus 214 bisa ke 240. Coba kalian beli cicilan di 208, 22, 210 ya. SL ditaruh di bawah 196. Lalu setelah itu ada Adi. Adi juga seru ya guys ya. Kalau menurut gua SL di bawah 1065. Kalau dia menghentak bisa ke 1300 ya. Pelan-pelan aja, jalan alon-alon asal kelakon ya. Lalu setelah itu Adi, habis itu ada WSKT. WSKT guys, WSKT juga sama ya, pelan-pelan asal kelakon ya. Mudah-mudahan dia nggak turun dari 1035-nya. Selama dia masih naik-naik pelan-pelan, SL kalian taruh di 1050 atau 1035 ya. Target mungkin ke 1235 dulu ya. Lalu setelah itu ada Pebit. Jangan dilewatin katanya Om, jangan dilewatin. Kan udah ngomong.
Kan udah gua ngomongin guys. Ya udah lewatin aja. Ini mudah-mudahan koreksi ya guys karena ada gap ya. Jadi kalian boleh ambil ya. Bandarnya baik banget guys. Lihat nih, cos ya. Tapi hati-hati ya guys ya. Kalau nanti sliding down untuk turun ya. Mudah-mudahan dia mantulnya di 1980 ya, area-area di atas itu. Kalau memang iya boleh diambil ya. Kalau untuk saat ini yang udah punya hold pasang SL. Oke. Lanjut guys. Habis itu ada MMLP. MMLP ya guys. MMLP wadidaw ya. Mudah-mudahan di atas 450 boleh dicopet ya. Kalau kalian mau beli di target 432, mudah-mudahan nyampe ke 500 ya. SL-nya kalian taruh di bawah 388. Lalu setelah itu ada PNBS-nya udah best. Best nih kayaknya batu licin, kayaknya seru juga ini guys ya. Wadidaw nih boleh lah diambil ya. Target 312, beli di 312 kalau dia tembus ya. SL di bawah 288 ya. Batu licin maritim mudah-mudahan nyampe 340 ya. Udah pernah belum ke batu licin? Wah seru guys ya. Lalu setelah itu ada Wika. Wika guys, Wika pelan-pelan asal kelakon ya. Monggo dilihat ya. Kalau di atas 1535 atau sekarang nih pelan-pelan di atas 1535 boleh lah dibeli. Target 1740, SL-nya di bawah 1450. Lalu setelah itu ada Wika udah, Best udah, Hoki DKFT. Hoki ya. Kalau mantul lagi di atas 254 seperti yang gue bilang target 274, SL di bawah 248. Lalu setelah itu ada BBCA. BBCA ya guys. Pelan-pelan merah-merah tapi jalannya mudah-mudahan nyampe 32.950-nya ataupun 34.475. Kalian pasang aja SL-nya di bawah 30.000 kalau kalian hold panjang, main panjang. Kalau kalian main daily bolehlah ditaruh di bawah 37.75. Oke, lanjut setelah itu BBCA, lalu setelah itu ada Harum. Harum guys, Harum nggak? Kerasa nggak? Kerasa nggak mambu gue? Oke guys, di atas 5570 guys ya, boleh dibeli target 6400 ya guys. SL di bawah 5040 ya. Ini baru ini ya, tungguin aja ya, sabar-sabar. Kalau sekarang sih gua masih belum mau masuk ya, kecuali kalau di atas 5500. Oke, lanjut setelah itu ada ISAT. ISAT Bella. Ya kan? Nah, ini kalau tembus dari 6925 oke banget. Bisa ke 8075. Kalau Fashion bilang dilihat di weekly ya memang kayak begitu gitu ya. Kalau gua lihatnya ya kalau dia tembus dari 8000, SL di bawah 6175 ataupun 5450. Oke. Lanjut setelah itu ada PTPW. PTPW guys, PTPW ya. Kalau mantul lagi oke. Kalau masuk lagi udah lupain aja guys. Kalau mantul lagi di atas 1385 boleh lah dibeli target 1500 dan 1620. Oke. Lanjut setelah itu ada ABA. Nih ada yang nanya nih, ABA om, ABA gitu kan. Ya masih oke walaupun kena itu ya. Pokoknya SL-nya kalian taruh 230, mudah-mudahan sampai ke area 298 dan 300-nya ya, ataupun 320. Oke. Lanjut setelah itu ada Mari MTWI. Mari juga sama ya guys ya. Ini udah mentok. Ingat kasusnya. Ini mentok sini, mudah-mudahan mantul. Kita tunggu. Kalau dia nggak mantul dan tembus dari area 278, mungkin baru ada pantulan di 256 ya. Jadi kalau menurut gua patternnya kayak begini, kita tungguin aja. Kalau besok mantul, wadidaw, bisa sampai 360, 350 gitu ya. Oke, lanjut setelah itu Mari MTWI. MTWI guys ya. Seru nih, SL di bawah 135, mudah-mudahan lancar ke 175 ya. Mudah-mudahan tembus dari 159 bisa ke area 175. Lalu setelah itu ada Empau kalau nggak salah.
Mega Power, nah ini juga sama ya, bentuknya patternnya udah ini ya. Kita bisa trap kalau dia di atas 157, monggo, mudah-mudahan bisa nyampe 181 ya guys ya. SL-nya kalian taruh di bawah 133 dan 123. Oke, lanjut. Setelah itu ada pertanyaan. Yang pertama, ikan megap-megap kapan naiknya Om? Ikan ya, nggak tahu gua kapan naiknya. Tapi kalau gua akan bilang bahwa kalau dia di atas 136 ya, mungkin dia akan naik sampai ke 152. Oke, itu ikan. Ya, sorry. Ini gua ganti ke sini. Iya. Nah, lalu setelah itu ada BKSW BABP. Ini udah ya. Nah, BRMS Om juga boleh, buset BRMS Om juga boleh, BRMS ya. Kalau tembus dari 93 oke lah sampai ke 101 ya. SL-nya di bawah 85. Bentuknya sih udah oke ya guys ya. Zup gitu ya. Mudah-mudahan bisa tembus ya dari 9293, targetnya 101 ya. Kalau yang udah punya hold aja, SL ditaruh di 84 dan 80. Oke. Lanjut, setelah itu ada Cicilia Intan, Arna Is. Arna. Oke kok. Uptrend nih Kak, sabar aja. SL ditaruh di 720 dan 710 ya, target 780 dan 800. Oke. Lalu setelah itu ada Is. Oke. Ya, hati-hati ya kalau dia nggak bisa tembus besok ya, dilupain aja, apalagi kalau dia tembus dari 70 ya. Ini udah koreksi ya guys ya. Jadi ada dua halangan, pertama di area 76, kedua di area 78 ya. Lalu setelah itu ada Medco ya, lancar kok ini mah, mudah-mudahan nyampe 665 ya. SL-nya di bawah 610. Lalu WMUU Widodo Makmur masih turun ya guys ya. Beda dengan si Jeva ya, yang hari ini agak koreksi ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya, kalau dia nggak tembus 2140 hati-hati ya. Lalu ada Cepin yang biasanya telat ya. Nah, ini juga turun ya, jadi harus hati-hati ya guys ya. Ini 1-2 kali kalau dia nggak tembus lagi di bawah 6850, hati-hati ya. Lalu setelah itu ada ISSP, kalau nggak salah ISSP udah. Lalu setelah itu ada era BRPT-nya ya. BRPT-nya masih turun guys, tungguin aja di area 1035, mungkin masih bisa ke 1125. Tapi kalau saat ini kalian lihat tuh, turun, hati-hati ya, apalagi kalau besok merah turun lagi di bawah 940, hati-hati aja ya. Lalu setelah itu ada Agro guys, ya. Nih hati-hati false break ya, false naik ya. Kalau dia besok merah ya, 1-2 hari ini mungkin baru ada pantulan di 755. Oke. Kalau dia mantul nih, gue tungguin di area 1080 atau 1100 ya. Lalu setelah itu ada Fadil Bontot Hoki udah. Hoki udah kan? Oh belum. Oke. Tadi Cleo ya, lupa. Hoki mau naik ya guys ya. SL-nya di atas 258, target area 276 atau 300. SL di bawah 236 ya. Lalu setelah itu ada PFA ketinggalan, tungguin apa lagi? Tungguin koreksinya guys ya. Lalu Antam sama Breeze-nya Antamnya udah, lalu tinggal Breeze. Ya, Breeze masih turun guys, tapi ya tungguin aja. Kalau gua akan tunggu di atas 2500 ya. Ini kalau dia tembus ke bawah, ke bawah 2100, hati-hati ya guys ya. Lalu setelah itu ada range lagi. Doyan banget sih sama range ya.
Nggak apa-apa selama di atas 490 sama di atas 480 masih oke guys. Tahan aja ini kakak. Aduh, nanti kamu kalau jedat kayak begini kamu lagi yang ini ya. Oke, lalu ada Tin Lee Kwang, brisnya udah. Kevin Alexander, Esa ICBP. Esa nya mudah-mudahan mantul ya guys. Ya, kalau dia nggak mantul tungguin di 344 dan 300 ya guys ya. Mudah-mudahan mantul ya. Lalu ICBP ya, mudah-mudahan naik ya ke atas 9050 ya guys ya. Lalu setelah itu ada BDMN, buset ya. Bank Danamon ya, uget-uget katanya Om. Iya, makanya kan kemarin udah gue bilang. Uget-uget Om, uget-uget ya. Nafsu banget sekali doang nih kan. Akhirnya kebaca kan, averages menjadi resistennya ya kan. Nah kayak begini ya, hati-hati ya guys ya. Kalau besok nggak tembus lagi, udah lupain aja Om. Lihat nih, turun terus Om, turun. Aduh Om, maksa banget ya. Oke, waalaikumsalam. Akan nanya auto OPMS Bima, buset ya. Auto SL1125 beli di 1235, target 1275 ya. Lalu ada OPMS beli di atas 705 ya, target 850, SL di bawah 65. Ini belum tembus, gua belum lihat lagi ya. Memang kalau dilihat dari mingguannya masih uptrend, tapi kalau gua untuk beli harian belum. Ya, tapi kalau misalnya kalian masih punya, hold aja selama dia nggak tembus dari 540 masih oke. Ya. Lalu setelah itu ada Bima. Ini paling males nih. Yang kayak gini-gini. Ya. Merce nggak liquid. Nah. Mudah-mudahan naik ya guys ya, di atas 80 ya guys ya. SL-nya di bawah 73. Om, lain kali lihat yang liquid Om. Hati-hati ya Om ya, yang kayak begini-begini ya Om. Mudah-mudahan lah cuan lah. Cuman ya hati-hati ya. Ini cuman berapa? Ininya 50 juta Om. Aduh Om. Ya. Lalu setelah itu udah, ini yesterday. Ya. Om ganteng bahas BNBA katanya. BNBA aja. Ya. Masih turun on. Ya. Oke guys, itu aja dari gua. Semoga berguna ya analisa gua. Sekedar teaser aja untuk menjelang outlook kita atau membahas di monthly-nya. Mudah-mudahan Etu sama Mona bisa jalan. Kita mau ngadain outlook lagi di bulan Mei yang sangat-sangat penting kalau menurut gua. Sell on May or buy in May, kita akan buktikan nanti di outlook yang akan gua adakan bersama Emon dan Etus. Oke, see you guys, have a good day, have a good night, and bye-bye. Sorry banget 42 menit ya, bye-bye guys.